Konsistensi adalah fondasi utama yang menopang keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak orang beranggapan bahwa kesuksesan datang dari satu tindakan besar atau momen luar biasa. Padahal kenyataan yang lebih sering terjadi justru sebaliknya. Keberhasilan dibentuk oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang. Namun tidak semua orang mampu mempertahankan konsistensi. Banyak yang memulai dengan antusiasme tinggi, namun seiring waktu, semangat itu memudar hanya karena mereka tidak langsung melihat hasil dari usahanya. Padahal, ketika kita benar-benar memahami arti penting dari konsistensi dan cara untuk menjaganya, kita bisa menembus batas yang sebelumnya terasa mustahil. Konsistensi bukan hanya tentang melakukan hal yang sama setiap waktu. Lebih dari itu, ini adalah soal menjaga keselarasan antara niat, tindakan, dan arah tujuan yang kita ingin capai. Ambil contoh seorang penulis. Ia tidak akan pernah menyelesaikan karyanya jika hanya menulis saat merasa terinspirasi. Tapi bila ia memutuskan untuk menulis satu halaman setiap hari, entah sedang semangat atau tidak, maka dalam 1 tahun, ia telah menulis 365 halaman. Cukup untuk menjadi satu buku penuh. Inilah keajaiban konsistensi. Sebuah kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin akan selalu menghasilkan lebih dari tindakan besar yang hanya dilakukan sesekali. Kita bisa melihat bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seorang atlet papan atas tidak membentuk performa luar biasa hanya dengan latihan seminggu sekali. Lihat saja Cristiano Ronaldo. Ia tetap berlatih dengan disiplin tinggi setiap hari, walaupun tidak ada pertandingan. Ia menjaga fisiknya, mengatur pola makan, dan terus mempertahankan fokusnya. Inilah yang membuatnya tetap berada di puncak performa selama bertahun-tahun. Hal serupa juga berlaku di dunia digital. Seorang kreator konten atau YouTuber sukses bukan karena ia sesekali unggah video saat mood datang, tapi karena ia konsisten menghasilkan karya, meskipun di awal jumlah penontonnya masih sedikit. Namun mempertahankan konsistensi itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah ketika motivasi mulai menghilang. Banyak orang memulai sesuatu dengan gairah tinggi, tapi kehilangan arah saat progresnya tak kunjung tampak. Mereka mulai meragukan diri sendiri dan pada akhirnya memilih berhenti. Ini sangat sering terjadi dalam perjalanan kebugaran. Seseorang yang ingin menurunkan berat badan biasanya sangat semangat di minggu pertama, berolahraga tiap hari, makan sehat, dan menghindari makanan yang tidak baik. Tapi ketika dalam 2 minggu tak ada perubahan besar, ia mulai merasa usahanya sia-sia. Lalu, ia kembali ke kebiasaan lama dan impian yang ingin diraih pun hilang begitu saja. Untuk menghadapi ini, kita harus menyadari bahwa konsistensi bukan soal kesempurnaan harian, melainkan soal komitmen untuk terus kembali ke arah yang benar, meskipun ada hari-hari di mana kita jatuh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mencoba membentuk kebiasaan baru, namun terkadang gagal, masih memiliki peluang lebih besar mencapai tujuannya, dibanding mereka yang menyerah total hanya karena satu kegagalan kecil. Jadi jika kita ingin membentuk konsistensi dalam hidup, kita harus mengerti bahwa akan ada masa di mana kita gagal. Tapi yang penting adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan terus melangkah maju. Salah satu strategi yang paling efektif adalah memulai dari hal-hal kecil. Seringkali, orang gagal konsisten karena langsung mencoba perubahan besar. Misalnya, seseorang yang tak pernah olahraga langsung menargetkan latihan 1 jam per hari. Mungkin ia bisa lakukan di awal, tapi karena tubuh dan pikiran belum siap, lama-lama ia merasa kelelahan dan akhirnya berhenti. Sebaliknya, jika ia mulai dari latihan 10 menit saja setiap hari, lalu perlahan meningkatkannya, kemungkinan besar rutinitas itu akan lebih mudah dijalani dalam jangka panjang. Selain itu, penting juga untuk membangun struktur atau sistem yang mendukung kebiasaan baru. Banyak orang gagal bukan karena kurang niat, tapi karena tidak memiliki jadwal yang teratur. Misalnya, seseorang ingin membaca lebih banyak buku, tapi tidak menetapkan waktu khusus untuk melakukannya. Akhirnya, niat itu tertunda terus dan tidak menjadi kebiasaan. Namun jika ia menjadwalkan membaca 15 menit setiap malam sebelum tidur, lama-kelamaan itu akan menjadi rutinitas harian yang otomatis dilakukan. Hal yang sama berlaku dalam hal keuangan.
Jika seseorang hanya menabung saat merasa punya uang lebih, maka jumlah tabungannya cenderung tidak berkembang. Tapi kalau ia menetapkan sistem, misalnya selalu menyisihkan 10% dari penghasilan tiap bulan secara otomatis, dalam 1 tahun ia akan terkejut melihat seberapa banyak yang sudah ia kumpulkan. Jangan lupakan faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung bisa jadi hambatan besar bagi konsistensi. Kalau kita ingin hidup sehat, tapi dikelilingi orang yang terus mengajak makan junk food atau bermalas-malasan, maka upaya kita akan lebih berat. Itulah mengapa penting untuk berada di komunitas yang memiliki nilai dan semangat yang sejalan. Kalau kita ingin lebih produktif, berkumpullah dengan orang-orang yang juga produktif. Kalau kita ingin terus belajar, cari komunitas yang mendukung proses belajar itu. Dengan begitu, kita tak hanya bergantung pada semangat pribadi, tapi juga dikuatkan oleh dukungan sosial. Pada akhirnya, konsistensi adalah sebuah seni dalam hidup yang mengandalkan ketekunan dan kesabaran. Tidak ada kesuksesan yang datang secara instan, tapi jika kita mampu tetap berjalan meskipun perlahan, hasil besar akan datang pada waktunya. Banyak tokoh besar di dunia bukanlah orang paling berbakat, tetapi mereka adalah orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Mereka tahu, bukan soal siapa yang bekerja paling keras dalam 1 hari, tapi siapa yang bisa tetap melangkah sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi jika saat ini kamu merasa tujuanmu belum tercapai, tanyakan pada dirimu, sudahkah aku konsisten dalam menjalaninya? Jika jawabannya belum, tidak apa-apa. Konsistensi bukan soal langsung sempurna, tapi soal terus mengupayakannya setiap hari. Gagal sesekali itu wajar. Yang terpenting kamu tetap kembali bangkit dan melanjutkan perjalanan. Karena pada akhirnya, mereka yang terus berjalanlah yang akan sampai ke garis akhir.